Oke, siap, Oke. siap Assalamualaikum. Rizky, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Apa Waalaikumsalam kabar semuanya, Bapak? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Biasa baik, sehat, dalam Sehat, keadaan dan alhamdulillah. kondisi yang seperti sekarang Indonesia sedang, semoga kita sehat selalu, diberikan kesehatan, keselamatan dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu semuanya, apakah masih Amin. semangat? Semangat. Oke. Semangat Ibu. Semangat, kita sedikit membangkitkan semangatnya lagi. Kita sebutkan angka saja ya. Yang kalau angkanya seperti yang tadi Pak Mahdi sudah nyebut di sana. Kalau ini angkanya angka 2. Angka 2. Kalau angka 2 berarti nyebutkan nama binatang saja. Nama binatang pakai bahasa Inggris. Oke? Oke, sekarang 2 dan kelipatannya kan? 2 dan kelipatannya. 2 dan 4 saja ya, supaya semangat aja kita. Oke? Sekarang silahkan pertama disebutkan angka 1. Misalnya saya sebutkan nama, misalnya namanya Pak Fahrial, berarti nyebutkan angka 1 saja gitu ya. Kalau yang 2 sebutkan nama hewannya atau nama binatangnya. Oke? Oke. Sekarang silahkan yang pertama Bu Widi, silakan. Oh, 1. Oke, silakan Pak Fahrial. Kambing. In English. Oh, In English. rabbit. Okay. And then Pak Mahdi. 3. Oke, Butia. Fish. Oke, good. Thank you. Oke, sekarang kita masuk. Kalau yang tadi kita sudah membahas tentang kerangka kurikulum dan apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Ya. Materi yang berikut ini adalah ada hubungannya masih sama yang tadi karena memang saling berhubungan. LMS kita yang kita punya itu saling berhubungan. Jadi yang ini berikutnya materi yang masuk berikutnya adalah tentang capaian pembelajar pada program sekolah penggerak. Di punya Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Ibu. Pak Bu. Sudah dibaca Bapak Ibu di materi di LMS-nya? Sudah. Baru dibuka, Ibu, belum dibaca. Bapak Ibu, sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya capaian pembelajar itu. Capaian pembelajar secara sederhana bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi, capaian pembelajaran itu dibuat untuk setiap tahap pada perkembangan peserta didik di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti disesuaikan dengan tingkat perkembangan dari peserta didik yang ada di sekolah-sekolah Ibu, Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian dasar untuk capaian pembelajaran ada di dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk integrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi kompetensi dan lingkup materi. Perlu Bapak Ibu ingat waktu dulu pada kurikulum 2013
kita mengingat ada KI 1 atau kompetensi inti 1, 2, 3, sampai 4 kan. Nah itu sekarang inti yang KI 1, 2 itu biasanya kan tentang sikap. Terus KI 3 itu tentang pengetahuan, sedangkan KI 4 itu tentang keterampilan. Nah, sekarang ini untuk capaian pembelajaran semuanya itu sudah dijadikan satu, KI dan KD-nya bergabung, dijadikanlah namanya capaian pembelajaran. Jadi, hingga nanti setiap capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Jadi tidak ada lagi siswa yang mestinya masih untuk dipaksakan untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih susah tingkatannya. Tujuan pemerintah seperti itu. Capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Widi, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 elemen. Jadi semuanya itu nanti terakomodir atau disaring untuk dimasukkan ke dalam CP. Jadi adalah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Capaian pembelajaran yang diutamakan, yang digunakan di sekolah penggerak merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi, CP yang ada nanti adalah CP yang sudah ada diberikan oleh pemerintah. Jadi kita atau sekolah masing-masing Bapak dan Ibu bisa menggunakan CP berdasarkan kebutuhannya. Jadi kalau memang kebutuhannya menggunakan elemen yang mana atau fase mana, silahkan gunakan. Kemudian disesuaikan masing-masing. Jadi itulah gunanya disebutnya sebagai salah satu sebutannya sebagai Merdeka Belajar. Oke. Kemudian tujuan capaian pembelajaran. Ada berapa sih tujuannya? Sebenarnya banyak. Tapi di sini saya sebutkan hanya beberapa. Salah satunya dapat memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif agar siswa siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Kalau ini biasanya ini adalah tujuan dari capaian pembelajaran pada PAUD. Sedangkan berikutnya adalah dapat menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Kali ini adalah tujuan CP atau tujuan capaian pembelajaran pada SD sampai dengan tingkat SMA atau tingkat menengah, SMA atau SMK. Capaian pembelajaran yang menunjukkan capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran diharapkan telah dicapai. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian hal tersebut mengidentifikasikan capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajarannya kedudukannya sangat penting sebenarnya dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, yang akan kita bahas berikutnya adalah prinsip capaian pembelajaran. Dalam perumusannya, capaian pembelajaran memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik. Berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran, yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Capaian pembelajaran harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Kemudian berikutnya adalah prinsip kedua adalah fleksibel, sesuai proses dan tahap belajar siswa. Seringkali kita menyadari
sebagai belajar itu dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Kurikulum itu dibuat sedemikian rupa sehingga siswa itu merasa dijejali dengan berbagai materi yang akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa membutuhkan atau memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Nah, disinilah capaian pembelajaran membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas yang fokus guru yang dulunya fokusnya pada guru, sekarang fokusnya berubah kepada siswa. Oke, selanjutnya. Dalam dokumen CP atau dokumen capaian pembelajaran, terdapat 4 komponen. Di antaranya, pertama itu adalah rasional mata pelajaran. Rasional mata pelajaran memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitannya antara mata pelajaran dengan yang salah satu, dengan mata pelajaran satu dengan yang lain. Dan kaitannya tersebut dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian tujuan kedua adalah yang harus ada itu adalah tujuan mata pelajaran. Dalam tujuan mata pelajaran, kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran, yaitu deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Dan yang keempat adalah capaian pembelajaran. Jadi, setiap fase, deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum, setiap fase memiliki tingkatan-tingkatan kesulitan yang berbeda. Jadi, ini adalah penjabaran dari fase-fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Ada 6 fase yang menurut tingkat kesulitannya atau tingkat kesukarannya, yaitu fase A, yaitu pada umumnya adalah SD kelas 1 sampai kelas 2. Fase B, pada umumnya adalah SD kelas 3 sampai kelas 4. Fase C, pada umumnya adalah SD kelas 5 sampai kelas 6. Fase D, yaitu SMP kelas 7, 8, dan 9. Fase E, pada umumnya adalah SMA kelas 10. SMA dan SMK sama ya di sini ya, secara umum sama untuk fase E. Dan fase F, pada umumnya adalah SMA kelas 11, 12. Capaian pembelajaran itu dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang, bukan per tahun seperti kurikulum yang dulu ya, kurikulum 2013, kurikulum yang sebelumnya juga itu kan yang per tahun. Kalau ini lebih panjang fase rentang waktunya, durasi setiap fase dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Kenapa digunakan istilah fase? Digunakanlah istilah fase untuk membedakan dengan kelas, karena peserta didik di dalam kelas yang sama bisa jadi belajarnya dalam fase pembelajaran yang berbeda. Jadi tingkat kemampuan siswa itu bisa beda walaupun dia dalam satu kelas tapi bisa berbeda. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajar, atau kalau kita sebut juga sebagai mengajar pada tahapan atau tingkat yang sesuai. Jadi apabila apabila peserta didik kelas 5 tapi masih harus belajar materi fase B, fase untuk kelas 3 sampai kelas 4. Ya nggak apa-apa, berarti guru tersebut dapat menggunakan materi pelajaran fase tersebut. Jadi fasenya gunakanlah fase yang sesuai. Kemudian untuk satuan pendidikan SD, SMA, sampai dengan SMA atau SMK, capaian pembelajaran dibuat untuk setiap mata pelajaran. Terdapat yang tadi 5 fase. Kalau untuk SMA ada fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11, 12. Pada SMK, fase E mencakup landasan mata pelajaran umum yang bertujuan untuk memperkuat dasar yang didapat dari SMP. Jadi
pelajarannya di SMA dan SMK untuk kelas 10 itu sama, karena untuk menguatkan dari materi-materi yang mereka dapat, dasar-dasar yang mereka dapat di SMP dari kelas 7, 8, 9 tersebut, dari fase D tersebut. Jadi, selain menyampaikan, selain di fase... 5 menit lagi, Bu. Oh ya, selain itu, fase E juga menyampaikan mata pelajaran dasar, program keahlian yang menekankan pada soft skill. Kemudian, setelah itu nanti dari situ mereka bisa dari yang mereka dapat bisa mendukung mereka untuk mengambil konsentrasi pada fase F nanti. Oke, selanjutnya ini mungkin karena waktunya yang sangat singkat, sebenarnya ada panjang sekali yang ingin saya sampaikan juga. Mungkin di sini kita sudahi dulu yang ini. Pembahasannya nanti akan kita lanjutkan kembali nanti. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, silakan Ibu Tia. Siap, terima kasih banyak Ibu Rizky atas kesempatannya yang ingin saya tanyakan. Pada akhir tadi ada pada bagian slide itu ada tampilan fase A sampai fase F. Kemudian apalagi di dalam fase-fase tersebut kita harus memasukkan ada katanya tadi itu taksonomi Bloom. Ya, apakah di semua fase dari A sampai F itu taksonomi Bloom itu kalau tidak salah dari C1 sampai C6 ya. Jadi apakah dari setiap fase itu dikasih pembagian juga tuh kayak fase-fase tadi. Misalnya C1, C2 buat fase A, C3, C4 misalnya untuk fase B. Apakah seperti itu atau bagaimana Ibu? Oke, saya ambilkan contoh Bu ya, tapi ini contohnya untuk bukan mapel bahasa Inggris ya, mapel agama ya, saya ambilkan ya. Saya lihatkan Siap, contohnya Bu. Sebentar ya. Nggak mau, Bu, bahasa Inggris saja. Kalau bahasa Inggris juga ya. Lanjut, Bu. Oke, ini. Nah, ini Bu contohnya. Misalnya kalau kita kan kita sudah mengenal Al-Qur'an itu sudah dari TK lah ya. Kita sudah tahu Al-Qur'an. Iya. Jadi di sini tingkatan-tingkatannya nih fase A. Jadi yang ingin dicapai mengenal aja, cukup kenal dulu dia, mengenal huruf hijaiyah. Kalau bahasa Inggrisnya kita cukup mengenal huruf lah dulu, ABC-nya dulu. Kemudian berikutnya adalah mampu membaca surah-surah pendek. Berarti kalau untuk bahasa Inggris mampu menyebutkan kata-kata benda-benda yang ada di sekitar. Itu seperti itu. Kemudian yang fase B, peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Kalau memang di fase A dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar, berarti anak ini sudah masuk ke fase B, walaupun dia masih kelas 2. Berarti dia tinggi sudah, pembelajarannya dia sudah bagus. Alhamdulillah berarti sudah bagus. Tapi dia bisa diikutkan untuk fase B, nanti bisa ikut di fase B, karena di fase semestinya fase B itu peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan benar kan mestinya di fase B. Jadi ini bertahapnya tuh di sini, Bu. Oh iya. Iya. Iya, waktu Iya. juga sudah. Oke. Terima kasih banyak Ibu Rizky atas 1 menit penjelasannya. ya. Tinggal Oke. 1 menit saya rasa cukup untuk menutup ini. Terima kasih Bapak Ibu. Malam ini kita bisa berkumpul di sini, sama-sama sharing, sama-sama berbagi dalam pembahasan tentang capaian pembelajaran. Semoga apa yang telah saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.